Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, cerita dalam chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan pesta di desa barat dunia matahari. Di sana Usopp bertanya tentang berbagai hal kepada para raksasa. Salah satunya adalah soal Pangeran Loki. Sang penembak jitu dalam bajak laut api jerami itu penasaran sebenarnya buah iblis apa yang dikonsumsi oleh Loki. Gerald pun menjawab Loki mengonsumsi buah iblis Zoan mitologi ular neraka. Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, ular neraka merupakan makhluk legendaris yang disinggung dalam buku Harley. Dan ada juga gambarnya di mural yang dilihat oleh Frankie. Jadi, ular tersebut memiliki sejarah dan peran besar pada masa lalu. Usopp pun bertanya lagi, apa itu ular neraka dan mengapa kekuatannya dianggap sebagai buah iblis legendaris. Gerald menjelaskan, dalam kisah legenda yang dipercaya oleh banyak orang di Elbaf, ular neraka merupakan sosok kuat dan menakutkan. Dia salah satu tokoh yang terlibat dalam pertempuran pada dunia pertama dan mengakibatkan kehancuran besar. Dari generasi ke generasi, buah iblis berkekuatan ular neraka menjadi harta karun turun-temurun dalam keluarga kerajaan Elbaf. Namun aturan dari leluhur mengatakan tidak boleh ada yang mengonsumsi buah iblis tersebut karena kekuatannya mampu menciptakan kehancuran besar dan bisa membawa kekacauan masif baik di Elbaf maupun di seluruh dunia. Maka buah iblis itu dijaga sebagai harta kerama. Ketika Gerald sedang menjelaskan soal ini kepada Usopp, dengan penuh emosi, Hajrudin menyela pembicaraannya. Hajrudin bilang, tapi buah iblis dengan kekuatan yang bisa membawa kekacauan di dunia itu malah dikonsumsi oleh orang dengan kelakuan seperti Loki. Dia meminta Usopp membayangkan apa saja yang sudah Loki lakukan dengan kekuatan tersebut. Saat Hajrudin mengatakan hal ini, ada panel kilas balik yang memperlihatkan Loki menggunakan kekuatan ular neraka pada masa lalu. Walaupun seperti apa bentuk perubahan Loki masih ditampilkan berupa siluet saja. Hajrudin pun melanjutkan, dengan kekuatan legendaris itu, tak ada raksasa yang mampu mengalahkan Loki, hingga akhirnya dia menjadi bosan mengacau di Elbaf dan pergi ke dunia luar. Dari berbagai berita dan informasi yang mereka terima, tak terhitung berapa banyak kehancuran yang telah dia ciptakan di dunia baru. Untung saja, sang si rambut merah berhasil menghentikannya. Para raksasa lain di sana pun memuji-muji sang Yonko tersebut. Mereka berkata, bahkan kekuatan ular neraka legendaris yang dipakai oleh Loki mampu dikalahkan oleh Shanks. Usopp pun bilang, sosok yang menjadi panutan Luffy itu memang sangat luar biasa. Di antara Usopp, Sanji, Brook, dan Jinbei yang sedang berada di pesta tersebut, hanya Jinbei saja yang tahu berita ini. Jinbei bilang saat itu pertarungan antara si rambut merah melawan sang pangeran raksasa Elbaf memang menggemparkan dunia dan juga dibicarakan di mana-mana oleh banyak orang. Sosok ular neraka sempat muncul dalam mural besar pada masa lalu. Ular neraka adalah sosok yang sangat berpengaruh dan menimbulkan kekacauan juga pada masa lalu. Dia sepertinya merupakan sosok dewa juga di era yang sama dengan Dewa Matahari Nika. Ketika nanti Loki sudah lepas dari rantai batu laut, dia pasti akan menunjukkan wujud ular neraka itu sepenuhnya. Dia akan membalas perbuatan Shamrock yang telah menyerangnya dan juga menghabisi hewan-hewan buas yang merupakan temannya. Ini sangat menarik karena Loki merupakan pemilik kekuatan ular neraka, sedangkan Shamrock pedangnya memiliki kekuatan Cerberus alias anjing neraka. Bentrokan antara dua hewan neraka itu akan sangat epik. Beralih ke tempat lain, di suatu lokasi di lautan, ada kapal Red Force milik bajak laut Akagami. Di atas kapal tersebut, mereka juga sedang membicarakan tentang Loki dan soal Luffy yang diketahui datang ke Elbaf. Shanks bilang Luffy yang datang ke sana bisa saja akan bertemu dengan Loki di dunia bawah. Menurut Shanks, baik Luffy maupun Loki sama-sama mengonsumsi buah iblis dengan kekuatan makhluk legendaris yang sangat penting. Sebab Luffy pengguna kekuatan Nika, sosok Dewa Matahari yang memainkan peran signifikan dalam perang pada masa lalu. Sedangkan Loki pengguna kekuatan ular neraka, makhluk yang juga terlibat dalam perang tersebut. Pinbackman pun bertanya, menurut Shanks, apakah nanti akan ada momen di mana rantai Loki berhasil lepas? Shanks bilang dia tidak bisa tahu itu dengan pasti, tapi hal semacam itu kemungkinan bisa saja terjadi. Menurut Shanks, jika itu terjadi dan Loki kembali berulah, maka Shanks mungkin akan kembali menghentikannya. Rockstar yang mendengar obrolan mereka pun berkomentar. Dia bilang, jika Loki memang sangat berbahaya, mengapa dulu Shanks tidak menghabisinya saja? Mengapa setelah Loki kalah, dia hanya ditangkap dan dikembalikan ke Pulau Elbaf? Shanks pun menjawab, seberbahaya dan seliar apapun Loki, dia tetaplah Pangeran Elbaf. Meskipun dia dibenci oleh banyak raksasa, hal itu tidak merubah fakta bahwa dia tetap keturunan raja. Maka Loki adalah urusan bangsa Elbaf.
Shanks merasa mengalahkan dan menghentikannya saja sudah cukup. Selebihnya, dia serahkan kepada para prajurit raksasa. Namun, belum jelas apakah memang hanya ini saja alasan Shanks tidak menghabisi Loki pada masa lalu, atau mungkin dia memiliki tujuan lain dengan membiarkan sang pangeran itu tetap hidup. Sebab langkah-langkah Shanks terkadang sulit untuk ditebak. Menurut insting Shanks, Loki akan memiliki peran besar pada masa depan nanti, jadi dia pun tidak menghabisinya saat 6 tahun yang lalu. Berpindah ke New Marineford, diperlihatkan ruangan Fleet Admiral. Di sana Akainu menerima laporan dari Vice Admiral Kurouma. Kurouma bilang dia mendengar kabar dari orang-orang di Marijois bahwa beberapa kesatria suci sudah mulai bergerak, termasuk Vigerland Shamrock, sang pemimpin baru para kesatria suci. Akainu pun menanggapinya dengan berkata, pergerakan dari para kesatria suci itu pasti akan membawa dampak besar, seperti berbagai peristiwa yang pernah terjadi pada masa lalu. Akainu juga menambahkan, selagi belum ada informasi resmi atau arahan dari atas, maka pergerakan kesatria suci untuk sekarang bukan urusan Angkatan Laut. Saat ini, Angkatan Laut juga harus segera bersiap untuk memulai pergerakan besar, karena ada banyak hal yang perlu mereka lakukan. Akainu meminta Kurouma untuk menghubungi Admiral Ryokugyu, sedangkan Akainu sendiri akan menghubungi Admiral Fujitora. Sebentar lagi, para admiral akan menjadi lebih sibuk karena keadaan lautan kian memanas. Akainu tidak bisa lagi membiarkan para musuh terus bertindak seenaknya. Sebagai Fleet Admiral dalam era yang kacau ini, sang pengguna kekuatan magma itu akan beraksi semaksimal mungkin. Kemudian cerita kembali ke Elbaf. Dunia surga di negeri para raksasa itu akhirnya ditampilkan. Seperti yang telah dijelaskan oleh para raksasa, Elbaf terbagi menjadi 3 wilayah besar. Ada dunia bawah sebagai tempat yang berbahaya dan dijadikan lokasi penjara, ada dunia matahari sebagai tempat para rakyat hidup di berbagai desa, dan ada dunia surga di tempat paling atas. Dunia surga merupakan pulau langit besar yang berada di awan di atas pohon harta karun Adam. Bukan hal aneh lagi bila ada pulau langit yang menjadi bagian dari wilayah Elbaf, sebab di dunia matahari pun ada beberapa awan yang menjadi pulau langit kecil. Di dunia surga terdapat bangunan masif dan mewah karena tempat itu merupakan wilayah pada bangsawan raksasa tinggal. Di sana pun ada sebuah kastil yang sangat indah dan besar. Dulunya kastil itu merupakan kastil utama dari kerajaan Elbaf. Namun dalam masa kepemimpinan Raja Harald, dia memilih untuk memerintah dari kastil Aurus di dekat desa barat. Alasannya agar dia bisa lebih dekat dan hidup berdampingan dengan para rakyat di sana. Saat ini di dunia surga ada 2 orang bangsawan Elbaf yang sedang berbincang tentang informasi kedatangan bajak laut topi jerami ke Pulau Elbaf. Salah satu di antara mereka bilang, dari berita dan foto jelas bahwa Luffy memiliki penampilan yang sangat mirip dengan penggambaran Dewa Matahari Nika. Dia pun bertanya, bagaimana jika si topi jerami itu benar-benar Nika dalam dunia ketiga ini? Bangsawan yang satunya lagi menjawab, maka artinya dunia ketiga akan segera memasuki masa perang, seperti dalam dunia pertama dan juga dunia kedua, karena Nika selalu terlibat dalam perang-perang tersebut. Dia cukup khawatir apakah Elbaf dalam keadaan yang siap jika harus terlibat peperangan, mengingat mereka sudah bertahun-tahun hidup dalam kedamaian. Temannya pun bilang mereka hanya bisa berharap iya. Lagi pula mereka masih memiliki prajurit-prajurit tangguh. Jadi masih ada cukup banyak raksasa kuat di Pulau Elbaf yang belum diperkenalkan dalam cerita. Seiring berjalannya waktu, kita akan semakin mengenal sosok-sosok hebat di negeri para raksasa itu. Kembali ke pembicaraan 2 bangsawan tadi, salah satu di antara mereka bilang dia ingin bertemu dan melihat Luffy secara langsung. Dia pun bimbang apa sebaiknya dia turun ke dunia matahari atau dia undang saja bajak laut topi jerami ke dunia surga. Seorang penasehat kerajaan di sana pun menyarankan lebih baik undang saja bajak laut topi jerami ke dunia surga agar para bangsawan tidak perlu turun ke dunia matahari. Jadi sebentar lagi Luffy dan kawan-kawan akan menerima undangan langsung naik ke dunia atas. Mereka akhirnya bisa melihat keseluruhan wilayah dunia surga yang luar biasa itu. Setelah itu, cerita berpindah ke tempat lain, tepatnya di perpustakaan burung hantu. Di sana tiba-tiba Dendenmushi milik Sal berdering. Sang raksasa itu pun pergi mengangkat panggilan tersebut. Ternyata orang yang menghubungi Sal adalah Dragon. Dragon bilang dia mendapat kabar dari informan terpercaya di Marijois bahwa kesatria suci sudah datang ke Pulau Elbaf. Mendengar ini membuat Sal langsung khawatir, sebab hal buruk mungkin akan segera terjadi di tempat itu. Dragon pun meminta Sal untuk tetap tenang, karena walau akan memakan waktu, tapi secepat mungkin dia akan mengirim beberapa komandan pasukan revolusi datang ke sana. Seperti yang kita tahu, Kesatria Suci memang menjadi target Dragon. Karena Dragon pernah berkata, perang yang sebenarnya baru akan dimulai saat para Kesatria Suci mulai bergerak. Namun karena Dragon harus fokus menghadapi Garling, maka dia hanya akan mengirim komandan revolusi saja datang ke sana. Meski begitu, komandan yang dikirim ke sana adalah orang nomor 2 dalam pasukan revolusi, yaitu Sabo. Sabo memang sudah mengajukan diri untuk pergi ke Pulau Elbaf, karena di sana juga ada Luffy.
sendiri. Jadi yang dikirim oleh Dragon ke Elbaf adalah Sabo, Karasu, dan satu orang lagi, komandan revolusi yang masih misterius. Dia hanya ditampilkan berupa siluet saja. Sepertinya dia adalah komandan rahasia pasukan revolusi yang identitasnya memang sengaja dirahasiakan. 3 orang itu pun segera bersiap pergi ke Pulau Elbaf menggunakan burung gagak Karasu sehingga perjalanan mereka ke Elbaf akan menjadi lebih cepat. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1139. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.